Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang beberapa tips life hack, kayak bisa dibilang life hack versi Islami, tentang bagaimana cara supaya kita bisa lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tips dari kami yang pertama adalah mengetahui apa saja manfaat dari ibadah yang akan kita lakukan. Contoh yang pertama adalah manfaat dari ibadah sholat qobliyah subuh. Yang ini pasti mungkin sudah sering sekali terdengar di telinga kita. Kalau misalnya manfaat sholat qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya, ya kan? Mungkin buat teman-teman merasa kalau hal ini mungkin kurang realistis, kita butuh sesuatu yang lebih nyata. Tapi mari kita ubah pola pikir kita. Kita ini adalah sosok yang sangat miskin, tapi kita adalah hamba dari dari zat yang maha kaya. Bukankah itu hal yang mudah bagi zat yang maha kaya untuk memberikan hal-hal kecil hanya sebatas dunia beserta isinya kepada kita, yang padahal buat kita itu artinya sudah sangat luar biasa. Bayangkan saja teman-teman, kita hanya perlu bangun lebih awal untuk datang ke masjid, untuk melakukan atau melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, yang waktu melaksanakannya mungkin kurang dari 5 menit, tapi kita sudah mendapatkan pahala sebesar dunia beserta isinya. Ya mungkin kalau diuangkan kita bisa mendapatkan gelar orang paling kaya di dunia. Itu baru untuk duniawi. Bagaimana dengan akhiratnya teman-teman? Lalu tips yang kedua adalah kita mengetahui apa-apa saja yang akan kita dapatkan apabila kita meninggalkan ibadah yang seharusnya kita lakukan. Contoh, kita meninggalkan sholat wajib, ya kan? Atau kita merasa malas sekali untuk mendapatkan pahala atau cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak sekali ibadah-ibadah yang seharusnya bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti yang tadi, mungkin kita bisa memanfaatkan waktu luang kita untuk mendapatkan pahala-pahala atau cinta-cinta yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu luang kita hanya seperti inilah. Mungkin kita duduk-duduk memanfaatkan waktu untuk ngumpul-ngumpul sama teman-teman mungkin, yang belum tentu circle pertemanan itu baik buat kita. Bagaimana kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh? Kita konsultasi kepada mereka apa saja yang bisa kita dapatkan. Lalu, kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu, apa saja yang bisa kita dapatkan di neraka kelak? Lalu bagaimana kalau kita menggunjing seseorang? Tentu saja ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Lalu yang ketiga adalah paksakan teman-teman. Paksakan untuk beribadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan sholatnya, hayyalas shalah, hayyalal falah. Wahai hambaku, ayo sholat, beribadah kepadaku. Mari, aku ajak kalian menuju kemenangan. Aku ajak kalian masuk ke dalam surgaku. Allah sudah membesitkan alasan buat kita beribadah meskipun hanya sedikit. Ini azan, berarti ini sudah waktunya buatku untuk sholat. Allah sudah membesitkan itu adalah salah satu tanda Allah sedang mencintai kita. Sekarang kita pilih yang mana deh? Kita pilih cintanya Allah, atau kita pilih mengabaikan cintanya Allah? Kita pilih mengabaikan cintanya Allah demi kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi, yang saat di akhirat kelak kita bisa dapat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih aja deh teman-teman. Kita pikirkan sekarang, betapa singkatnya kita hidup di dunia ini. Betapa sedihnya hidup kita apabila kita melakukan hal-hal yang banyak meninggalkan kita dari agama. Saat kita bisa datang ke pengajian, kita bisa melaksanakan sholat sunnah, kita bisa membaca Al-Quran, tapi kita malah menggadaikan hal-hal itu, menggadaikan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada yang mengganjal di hati kita, bukan? Maka demi Allah teman-teman, saya katakan, pilih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kejar terus cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tinggalkan sedikit pun kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.